Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 15. Bocah ajaib dia ini. Setelah ombak mereda, perahu itu tiba di dekat daratan. Bun Beng menjadi girang dan bersama Milana dia lalu mendayung perahu ke darat. Mereka berdua melompat turun dan lari ke darat, meninggalkan perahu kecil itu dan keduanya duduk di atas pasir. Di mana kita ini? Bun Beng bertanya. Aku pun tidak tahu. Akan tetapi mari kita berjalan. Kalau bertemu orang tentu akan dapat menceritakan di mana letaknya kerajaan Mongol. Ah, semoga paman pangeran dan para pengawal selamat. Jangan khawatir. Mereka itu lihai dan dengan bantuan kakek gila itu, tentu para bajak akan terbasmi dan mereka selamat. Tiba-tiba Milana tertawa geli. Kenapa tertawa? Sumahan menggeleng. Kakek itu tidak gila, akan tetapi lucu sekali dan kepandaiannya hebat. Ibu tentu akan tertarik sekali kalau kelak ku ceritakan. Tentu saja dia lihai karena dia adalah seorang tokoh Pulau Neraka. Pulau Neraka? Aku sudah mendengar itu, penghuninya adalah manusia-manusia aneh seperti iblis. Bagaimana kau bisa tahu dia dari Pulau Neraka? Kulit tubuhnya yang berwarna itu. Aku sudah bertemu dengan orang-orang Pulau Neraka. Betulkah? Engkau benar luar biasa, Bun Beng. Tidak, biasa saja. Mari kita pergi. Engkau hendak kemana? Bagaimana lagi? Mengantar engkau sampai engkau dapat pulang, kemudian. Aku tidak tahu kemana nanti. Bagaimana ini? Apakah engkau tidak hendak pulang? Pulang kemana? Kemana lagi? Ke rumahmu tentu. Aku tidak punya rumah. Milana menghentikan langkahnya dan memandang wajah Bun Beng. Tidak punya rumah? Dan ayah bundamu? Aku tidak punya, ayah bundaku sudah mati semua. Milana memegang kedua tangan Bun Beng, wajahnya membayangkan perasaan iba yang mendalam. Kasihan engkau, Bun Beng. Dan tidak mempunyai saudara. Bun Beng merasa panas dadanya. Dia tidak ingin dikasihani orang, bahkan dia tidak merasa kasihan kepada dirinya sendiri. Aku tidak punya siapa-siapa, apa salahnya dengan itu? Dia menunjuk ke arah seekor burung camar yang terbang. Dia itu pun tidak punya siapa-siapa, toh dapat hidup. Dan pohon itu tidak punya siapa-siapa, tetap tumbuh segar. Burung itu tentu punya sarang dan pohon itu banyak saudara-saudaranya di sekelilingnya. Engkau menjadi pahit karena tidak mempunyai siapa-siapa. Bun Beng, aku mau menjadi saudaramu, dan biarlah ibuku juga menjadi ibumu, pamanku menjadi pamanmu. Sudahlah, Milana. Aku tidak ingin apa-apa. Engkau anak yang amat baik hati. Mari kita lanjutkan perjalanan. Di sebelah kanan itu ada pegunungan, tentu di sana ada penghuninya yang dapat memberi keterangan kepada kita dan menunjukkan jalan. Mereka berjalan lagi dan Milana menggandeng tangannya. Bun Beng tidak menolak dan diam-diam dia merasa suka sekali kepada anak yang amat baik hati ini. Akan tetapi setelah mereka mendaki pegunungan itu, ternyata gunung itu penuh dengan batu-batu besar dan tidak nampak dusun di situ. Begini sunyi. Tidak ada tampak rumah orang, kata Milana, kecewa. Nanti dulu. Lihat di sana itu. Ada orang. Malah ada orang menunggang binatang yang besar luar biasa. Milana menengok dan ia pun berseru girang, benar. Ada orang dan dia menunggang seekor gajah. Sungguh luar biasa. Gajah? Aku sudah pernah mendengar namanya. Gajahkah binatang itu? Benar. Raja Mongol memelihara 2 ekor, akan tetapi tidak sebesar yang ditunggangi orang itu. Hebat. Binatang raksasa itu memiliki tenaga melebihi 100 ekor kuda. Mari kita lihat. Mereka berlari menuruni puncak pegunungan batu kapur itu. Ketika mereka sudah tiba dekat, tiba-tiba Bun Beng berhenti dan Milana juga berhenti. Keduanya terkejut bukan main menyaksikan pemandangan di depan itu sehingga sampai lama mereka tidak mampu mengeluarkan suara. Akhirnya Milana berbisik dengan napas tertahan. Lihat, dia. Kakek Pulau Neraka itu. Hus. Bun Beng berbisik pula menyentuh pinggang Milana dari belakang.
Jangan ribut. Orang berkaki tunggal itu. Dia pendekar siluman 7 Pulau Es. Dan itu muridnya. Memang amat mengherankan kedua orang anak itu apa yang tampak oleh mereka. Kakek bermuka kuning yang mereka temui di tengah lautan itu kini berhadapan dengan seorang kakek tua renta yang bersorban dan berjenggot panjang, tangan kiri memegang sebuah senjata yang aneh, gagangnya berduri dan ujungnya merupakan bulan sabit, menunggang seekor gajah yang amat besar. Akan tetapi kakek muka kuning tidak kalah anehnya. Agaknya untuk mengimbangi kedudukan kakek bersorban yang tinggi di atas punggung gajah, dia kini menggunakan jangkungan atau egrang. Yaitu 2 batang bambu panjang yang di tengahnya diberi cabang untuk injakan kaki. Dengan berdiri di cabang itu dan menggunakan 2 batang bambu sebagai pengganti kedua kaki, dia kini sama tingginya dengan si kakek bersorban. Mereka agaknya sedang bertengkar sedangkan di atas sebuah batu berdiri pendekar siluman dengan sikap tenang sebagai penonton, menggandeng tangan seorang anak perempuan yang dikenal Bun Beng sebagai anak perempuan penunggang Garuda yang berkelahi dengan anak Pulau Neraka dahulu. Kui Hong, murid Sumahan menoleh dan melihat kedatangan Bun Beng dan Milana, akan tetapi karena kini kedua orang kakek aneh yang berhadapan itu sudah saling serang, dia tertarik dan menengok lagi menonton pertandingan. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Sumahan menyusul ke Pulau Neraka dan berhasil membawa muridnya itu. Mereka meninggalkan Pulau Neraka menunggang 2 ekor burung Garuda dan ketika dari atas Sumahan melihat orang menunggang gajah, hatinya tertarik maka dia lalu turun di pegunungan itu, dan bersama Kui Hong diam-diam menghampiri dan menonton pertandingan yang amat menarik hatinya antara kakek penunggang gajah dan kakek muka kuning yang gerak-geriknya lucu dan lihai. Hehehe. Kakek muka kuning tertawa sambil menggerak-gerakkan kedua bambu yang telah menyambung kakinya. Kita sudah sama tinggi sekarang. Hayo, kau mau apa? Lekas turun dan berikan gajah itu kepadaku, baru kau benar-benar seorang sahabat dan aku akan mengampunimu. Sadu. Kakek bersorban itu berkata lirih. Berbulan-bulan dari negara barat sejauh itu, belum pernah bertemu orang yang begini nekat. Sahabat, gajah tunggangan ini adalah sahabatku yang telah berjasa besar, mati hidup dia bersamaku, tidak mungkin kuberikan kepadamu. Pergilah, sahabat, dan jangan pergunakan kepandaian yang kau pelajari puluhan tahun itu untuk melakukan hal yang tidak baik. Hehehe. Apa tidak baik? Apa baik? Yang menguntungkan dan menyenangkan, itu baik. Yang merugikan dan menyusahkan itu tidak baik. Kalau engkau berikan gajah itu kepadaku, engkau baik. Kalau tidak kau berikan, engkau tidak baik dan terpaksa kurampas. Hehehehe. Betapa dangkal dan sesat pandangan itu, sahabat. Pandanganmu terbalik sama sekali. Justru yang menguntungkan dan menyenangkan diri pribadi itulah sumber segala ketidakbaikan. Wah, cerewet. Aku tidak butuh engkau kuliahi dengan wejangan-wejanganmu. Hayo turun. Kakek muka kuning menggerakkan tangan kanan dan tiba-tiba bambu panjang yang kanan menyambar ke arah kepala kakek bersorban itu. Akan tetapi, kakek itu menekuk tubuh ke depan sehingga sambaran bambu itu luput dan lewat di atas kepalanya. Sadu, terpaksa aku membela diri. Kakek bersorban menggerakkan tangan kanan, dengan jari tangan terbuka mendorong ke depan. Angin pukulan yang dahsyat menyambar dan biarpun kakek muka kuning sudah menggerakkan bambu memutar tubuh ke kanan, tetap saja terdorong dan terhuyung-huyung, kedua bambunya bergoyang-goyang. Karena ia memutar tubuh ke kanan inilah maka tiba-tiba dia melihat Sumahan yang berdiri menonton dengan tenang. Setelah mendapat kenyataan bahwa orang Pulau Neraka itu hendak merampas binatang tunggangan orang, Sumahan merasa tidak senang. Apalagi kalau mengingat bahwa orang itu adalah pembantu Lulu, dia makin penasaran. Masa Lulu dibantu oleh orang yang berwatak perampok hina, mau merampas binatang tunggangan seorang kakek yang datang dari jauh? Tongkatnya bergerak mencongkel batu 2 kali. Trak! Trak! Kakek muka kuning berseru kaget ketika tiba-tiba bambu yang menyambung kedua kakinya itu patah disambar 2 buah kerikil, dan seruannya ini pun sebagian karena dia mengenal pendekar siluman yang biarpun belum pernah dijumpainya, akan tetapi sudah banyak didengarnya. Ia cepat meloncat turun sebelum terbanting jatuh karena kedua bambunya patah, kemudian dia meloncat-loncat jauh melarikan diri tanpa menengok lagi. Melihat itu, Kui Hong tertawa dan bersorak. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti bersorak ketika melihat gajah besar itu terhuyung dan roboh ke depan, membawa tubuh kakek bersorban ikut roboh.
Tubuh Sumahan melesat ke depan bagaikan seekor burung Garuda dan dia sudah berhasil menyambar tubuh kakek bersorban itu dari bahaya terbanting dan tertindih tubuh gajah yang kini berkelojotan lalu diam, tak bernyawa lagi. Dan dengan kaget Sumahan mendapat kenyataan bahwa kakek bersorban itu ternyata lumpuh kedua kakinya. "Ah, gajahku yang baik, engkau mendahuluiku." Kakek itu mengeluh, kemudian berkata kepada Sumahan. "Orang muda yang gagah perkasa, turunkanlah aku." Sumahan menurunkan kakek itu yang kedua kakinya amat kecil dan selalu bersilang. Kakek itu duduk di atas tanah, wajahnya pucat dan napasnya terengah. Gajah itu. Dia memang sudah sakit. Dia menderita karena lelah. Melakukan tugasnya sampai mati. Akan tetapi aku. Aku pun hampir mati akan tetapi tugasku jauh daripada selesai. Aku hampir kehabisan tenaga saking lelah. Perjalanan ini terlalu jauh untuk orang setua aku, dan tadi. Terpaksa aku mengerahkan tenaga dalam yang amat kuperlukan untuk kesehatanku. Orang muda perkasa, sinar matamu membuktikan bahwa engkau bukan manusia biasa. Siapakah engkau yang begini lihai? Kakek yang baik, aku adalah penghuni Pulau Es. Hah? Pendekar super sakti? Pendekar siluman tujuh dari Pulau Es? Ya Tuhan. Kalau engkau mempertemukan hamba dengan dia ini untuk melanjutkan tugas hamba akan mati tenteram. Sumahan mengerutkan alisnya. Kakek, siapakah engkau dan urusan apa yang membuatmu susah payah melakukan perjalanan begitu jauh? Aku Nayakavira. Aku keturunan dari Mahendra pembuat sepasang pedang iblis. Adikku, Maharia telah mendahuluiku untuk mencari sepasang pedang itu. Kalau terjatuh ke tangannya, akan gegerlah dunia dan terancamlah banyak nyawa manusia. Aku berkewajiban untuk merampas dan memusnahkan sepasang pedang iblis. Akan tetapi, aku tidak sanggup lagi. Pendekar super sakti, engkau tolonglah aku, kembali Sumahan mengerutkan alisnya. Bagaimana aku harus menolongmu, Nayakavira? Senjataku ini terbuat dari logam yang akan menandingi dan mengalahkan sepasang pedang iblis. Akan tetapi karena bentuknya seperti ini, tidak akan ada orang di sini yang dapat memainkannya. Akan kubuat menjadi pedang. Biarlah kelak kau berikan kepada siapa yang berjodoh untuk menindih dan menaklukkan sepasang pedang iblis. Kau bantulah aku. Buatkan pondok, perapian. Aku tidak kuat lagi, engkau tolonglah aku, buatlah sebatang pedang dari senjataku ini. Sumahan mengangguk-angguk. Tidak disangkanya bahwa sepasang pedang yang dahulu dia tanam bersama jenazah kakek dan nenek yang saling bunuh, akan mendatangkan urusan begini hebat. Aku suka menolongmu, akan tetapi aku tidak bisa membuat pedang. Aku adalah ahli membuat pedang. Seperti nenek moyangku. Aku yang akan memberi petunjuk, engkau yang membuat. Tolonglah. Taihiap. Demi perikemanusiaan. Kakek yang baik, biarlah aku membantumu. Tiba-tiba Bun Beng meloncat maju mendekati kakek itu. Kakek bersorban itu membelalakan mata memandang Bun Beng dengan heran, Sumahan menengok. Dia sudah tahu akan kehadiran kedua orang anak itu akan tetapi karena terjadi perkara besar, dia lebih mementingkan kakek itu dan belum menanya dua orang anak yang datang di tempat itu secara aneh. Kini melihat sikap anak laki-laki itu, diam-diam ia memperhatikan dan menjadi kagum. Di lain pihak, ketika melihat sinar mata pendekar siluman itu ditujukan kepadanya dan mereka bertemu pandang, kuncuplah hati Bun Beng dan otomatis dia menjatuhkan diri berlutut. Siapakah engkau? Paman, dia adalah anak laki-laki yang telah menolongku ketika aku dikeroyok Raja Wali. Bocah dalam keranjang. Sumahan makin tertarik. Kui Hong sudah menceritakan betapa ketika Kui Hong diserang Putra Lulu dengan Raja Wali dan dikeroyok muncul seekor burung Raja Wali yang mencengkeram keranjang berisi seorang anak laki-laki yang membantunya dengan memukul Raja Wali itu sehingga cengkeraman Raja Wali terlepas dan keranjang bersama anak itu jatuh ke laut. Kini tiba-tiba anak itu muncul dan dengan suara yang mengandung kesungguhan menawarkan jasa baiknya hendak membantu si kakek India membuat pedang. Bukan main. Siapa namamu? Tanyanya, dalam suaranya terkandung rasa sayang karena dia melihat suatu yang luar biasa pada diri anak laki-laki ini. Saya adalah anak yang dahulu ditolong oleh Tai Hiap dari dalam kuil tua tepi sungai Ven Ho di lembah pegunungan Tai Hang San dan Luliang San. Sumahan benar-benar terkejut sehingga ia bangkit berdiri. Kau. Benar,
Tai Hiap. Saya adalah Gak Bun Beng. Sumahan menarik napas panjang dan menengadah ke langit. Benar-benar amat luar biasa pertemuan ini. Di mana suhumu Xiao Lam Huisio? Suhu telah meninggal dunia, terbunuh oleh Im Kan Seng Jin Bong Ji Kun, Tian Tok Lama, Tai Li Lama, dan Betty Kong Pang Ima Manchu. Ucapan ini dikeluarkan dengan suara sengit oleh Bun Beng. Sadu sadu sadu. Tiba-tiba kakek itu berkata, Bong Ji Kun adalah koksu pemerintah Manchu. Dia itu adalah muridku. Kau. Bun Beng meloncat bangun, kedua tangannya dikepal. Bun Beng, jangan lancang. Tiba-tiba Sumahan membentak dan Bun Beng menjatuhkan diri berlutut lagi. Tai Hiap. Tecu harus membalas kematian Suhu. Sungguh tidak baik masih kanak-kanak sudah mendendam. Dendam menimbulkan watak kejam sehingga sembarangan saja engkau akan mencelakakan orang tanpa pertimbangan lagi. Sementara itu, kakek tua itu menarik napas panjang. Sungguh ajaib, dapat bertemu dengan anak ini. Muridku itu memang telah menyeleweng dan perjalananku ini di samping hendak mencari sepasang pedang iblis juga tadinya akan kupergunakan untuk mengingatkan dia, kalau perlu menghukumnya. Bagaimana, Tai Hiap, sukakah engkau menolongku? Sumahan tidak menjawab, melainkan bertanya kepada Bun Beng. Bagaimana dengan engkau, Bun Beng? Apakah engkau masih suka menolong kakek ini sekarang? Tecu sudah berjanji, tentu Tecu penuhi. Sumahan tersenyum. Baiklah. Nayaka Vira, kami akan membantumu. Siapakah anak perempuan itu, Bun Beng? Milana yang sejak tadi mendengarkan menjadi tertarik sekali akan kata-kata Sumahan. Dia sudah menghampiri dan memandang Sumahan penuh perhatian. Tadi dia mendengar dari Bun Beng bahwa laki-laki gagah perkasa berkaki satu yang rambutnya putih semua dan wajahnya muram menimbulkan iba itu adalah pendekar siluman, Tucu dari Pulau Es yang amat terkenal. Apakah engkau yang berjuluk pendekar siluman yang hebat itu? Tanyanya, suaranya halus dan wajahnya berseri. Sumahan tersenyum, sekaligus tertarik rasa sukanya kepada bocah yang cantik jelita itu. Benar, anak manis. Engkau siapakah? Namaku Milana, aku keponakan Pangeran Jenghan dari Kerajaan Mongol. Kami sedang berpesiar di kapal, diserbu bajak laut dan aku diselamatkan oleh Bun Beng. Hati Suma makin kagum kepada Bun Beng. Biarpun putra seorang datuk kaum sesat seperti Kang To Ukui gak liat dan dilahirkan karena datuk itu memperkosa Bob Kim, namun ternyata bocah ini mempunyai bakat lahir batin yang baik. Tentu menuruni watak ibunya, seorang di antara Kang Lam Sem Eng tokoh Xiao Limpai yang perkasa itu, baca cerita pendekar super sakti. Marilah kalian ikut bersamaku membantu Nayaka Vira. Kui Hong, kau ajaklah dua orang anak ini. Sumahan memondong tubuh kakek bersorban dan mencari tempat yang ada pohonnya. Di situ dia lalu membangun sebuah pondok, mempersiapkan landasan dan keperluan pembuatan pedang. Bun Beng yang sudah berjanji membantu itu ditugaskan mengumpulkan kayu bakar karena menurut Nayaka Vira pembuatan pedang itu membutuhkan banyak sekali kayu bakar untuk membuat api yang sepanas-panasnya. Berhari-hari lamanya Sumahan sibuk di dalam pondok membuat pedang di bawah petunjuk kakek Nayaka Vira yang lumpuh. 3 orang anak itu sama sekali tidak boleh memasuki pondok yang panasnya luar biasa karena api besar dinyalakan siang malam tak pernah berhenti. Bun Beng juga bekerja setiap hari mencari kayu bakar, sedangkan Kui Hong bermain-main dengan Milana yang berwatak halus dan sebentar saja sudah dapat menarik rasa sayang di hati Kui Hong yang wataknya kasar. Kedua orang anak perempuan ini jauh berbeda wataknya. Kui Hong yang lebih tua beberapa tahun, berwatak jenaka, riang gembira, galak dan pandai bicara. Sebaliknya Milana berwatak halus, lemah lembut dan pendiam, hati-hati dalam bicara agar jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Namun, berkat kehalusan budi Milana yang pandai mengalah, mereka berdua dapat bersahabat dengan rukun. Di dalam pondok itu terjadi hal yang tentu akan amat mengherankan 3 orang anak itu kalau saja mereka dapat melihatnya. Kakek Nakavira duduk bersila di atas tanah, seperti arca tidak bergerak dan hawa panas di dalam pondok itu tak mungkin akan dapat tertahan oleh manusia biasa. Sumahan menanggalkan baju atasnya dan sibuk membakar senjata yang bentuknya seperti bulan sabit itu di dalam api. Sudah 3 hari 3 malam logam itu dibakar, tetap saja masih utuh, tidak dapat membara.
Kakek itu berkali-kali minta ditambah api karena kurang besar sehingga setiap tumpukan kayu bakar yang dikumpulkan Bun Beng selalu habis sehingga tidak ada cadangan sama sekali, membuat anak itu tidak berani berhenti karena khawatir kehabisan kayu bakar. Kakek Nayakavira mengeluarkan beberapa macam obat yang dioleskan pada logam putih itu, namun setelah lewat 5 hari tetap juga logam itu belum membara. Kakek itu menjadi bingung dan prihatin sekali. Ya Tuhan, akan gagalkah usaha hamba? Keluhnya berkali-kali sehingga Sumahan menjadi kasihan. Juga pendekar ini merasa penasaran sekali. Sedangkan batu bintang saja dapat dibakar sampai mencair, yaitu ketika dia masih kecil dan menjadi pelayan Kang To Ukui Gak Liat. Baca cerita pendekar super sakti, masa logam ini dibakar dalam api sampai 5 hari 5 malam belum juga membara. Teringat akan masa kecilnya, ia teringat kepada Bun Beng yang sibuk mengumpulkan kayu di luar pondok. Dahulu dia menjadi pelayan Gak Liat, dan sekarang, secara kebetulan, putra Gak Liat itu bekerja keras melayaninya. Demikianlah nasib mempermainkan manusia. Ia teringat akan batu bintang, teringat akan latihan Fiang Xin Chiang. Fiang Xin Chiang. Bukankah Sin Kang yang mujizat dan yang sudah dikuasainya dengan sempurna itu mengandung hawa panas yang mujizat? Mengapa tidak ia pergunakan untuk coba-coba? Dia memegang gagang senjata kakek yang aneh itu. Senjata itu terbuat daripada baja yang aneh sebagai gagang berduri, adapun ujungnya yang berbentuk bulan sabit berwarna putih itulah yang akan diolah menjadi pedang. Sumahan mengerahkan Fiang Xin Chiang sehingga wajahnya yang selama 5 hari 5 malam berdekatan dengan api tidak berubah apa-apa, kini setelah mengerahkan Fiang Xin Chiang sekuatnya, muka itu berubah merah. Dan perlahan-lahan, logam putih berbentuk bulan sabit itu menjadi merah membara. Kakek Nayakavira, aku berhasil. Teriaknya girang. Kakek yang sudah kehabisan semangat itu membuka matanya dan seketika wajahnya berseri. Hebat. Biarkan sampai merah tua seluruhnya, baru digembleng. Teriaknya dan semangatnya kembali. Matanya bersinar-sinar. Sumahan tidak mau bicara tentang penggunaan Fiang Xin Chiang dan kini setelah logam itu dapat membara, panasnya api sudah cukup untuk membuat bara menjadi tua. Tak lama kemudian logam itu sudah menjadi merah sekali. Cepat letakkan di landasan dan gembleng sampai bentuknya menjadi panjang membungkus gagang senjataku. Membungkus gagang. Sumahan bertanya. Benar. Logam putih itu hanya merupakan lapisan luar saja. Gembleng sampai lebar dan tipis sepanjang setengah kaki. Cepat! Suara kakek itu gemetar penuh gairah. Otomatis Sumahan mematuhi perintah ini karena dia sendiri sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang pembuatan pedang. Biarpun dia bukan seorang pandai besi, bahkan memegang martil dan menggembleng logam membara pun baru sekali itu selama hidupnya, namun pendekar ini memiliki tenaga yang melebihi tenaga 100 orang dengan sinkangnya yang hebat. Maka tentu saja gemblengannya juga amat kuat sehingga tak lama kemudian logam yang membara itu sudah menjadi lebar tipis sepanjang 3,5 kaki. Bagus. Hebat. Untuk menggembleng itu biarpun dalam keadaan sehat, tentu baru dapat kuselesaikan dalam waktu 3 hari. Akan tetapi engkau hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Benar-benar sukar dicari pendekar sakti seperti engkau, Sumatai Hiap. Logam itu telah mendingin, bakar lagi sampai membara dan akulah yang akan menggemblengnya membungkus gagang. Kembali Sumahan menurut dan sekali ini, karena logam itu sudah pernah membara, panasnya api cukup membuat logam itu menjadi merah lagi. Akan tetapi kakek itu mengatakan belum cukup. Dia harus dibakar selama 1 malam sampai melunak agar mudah digembleng membungkus gagang, apalagi tenagaku sekarang banyak berkurang. Pada keesokan harinya, ketika terdengar bunyi martil menghimpit logam di atas besi landasan sampai berdentang-dentang, dikerjakan sendiri oleh kakek Nayakavira yang dibuatkan tempat duduk tinggi oleh Sumahan dan ditonton oleh pendekar sakti itu. Selama menyaksikan kakek itu bekerja, diam-diam Sumahan merasa kagum dan barulah dia tahu betapa sulitnya membuat sebatang pedang pusaka. Dalam menempa dan menggembleng ini, kakek itu bekerja seperti dalam samadhi sehingga setiap tempaan merupakan gerakan suci seperti seorang bersembahyang. Maka Sumahan menonton penuh perhatian dan penuh hormat. Bun Beng, mengasolah. Lihat, tumpukan kayu di belakang pondok sudah cukup banyak. Dan mendengar suara berdentang itu, agaknya mereka tidak membutuhkan terlalu banyak kayu lagi. Lihat sepagi ini tubuhmu sudah berkeringat. Kui Hong menegur Bun Beng yang bertelanjang baju dan sejak pagi buta telah menebangi kayu.
Benarkah? Ah, kalau begitu aku mau beristirahat sebentar. Bun Beng lalu duduk di atas batu dan menyusuti peluhnya. Aku akan masak air, tunggu saja. Aku akan membuatkan minuman untukmu. Kui Hong lalu berlari-lari kecil meninggalkan Bun Beng. Setelah bekerja keras sejak pagi, tubuhnya lelah dan kini duduk bersandar batu disiliri angin pagi, Bun Beng merasa nyaman sekali sehingga tak terasa lagi ia memejamkan matanya. Sudah hampir setengah bulan dia berada di situ sejak pertemuannya dengan pendekar siluman dan kakek Nayakavira, dan selama itu setiap hari dia bekerja keras dalam usahanya membantu kakek itu membuat pedang pusaka. Kini ia merasa lelah sekali dan mengantuk. Entah berapa lama ia tertidur, tiba-tiba ia merasa pundaknya diguncang tangan halus dan terdengar suara Kui Hong. Ih, pemalas. Berhenti sebentar saja sudah tertidur pulas. Bun Beng, minumlah ini. Bukan air teh akan tetapi daun ini lebih sedap dan kata paman dapat memulihkan tenaga. Minumlah. Bun Beng merasa malas untuk bangun, akan tetapi pundaknya ditarik sehingga ia terduduk dan ketika ia membuka sedikit matanya, ia melihat Kui Hong yang membangunkannya bahkan kini anak perempuan itu menempelkan secawan minuman ke bibirnya. Bun Beng, lihat betapa indahnya bunga ini. Indah harum kupetik untukmu. Tiba-tiba Milana menghentikan kata-kata dan langkah kakinya ketika melihat Kui Hong sedang memberi minum Bun Beng dengan sikap mesra. Milana memandang sejenak, kemudian memejamkan mata, membuang muka, melempar kembang di tangannya kemudian membalikkan tubuh dan pergi dari situ tanpa berkata-kata. Sambil melangkah pergi dia cepat-cepat menghapus 2 butir air mata yang bergantung di bulu matanya. Anak perempuan ini sama sekali tidak mengerti mengapa dia menjadi berduka, dan dia tidak tahu sama sekali bahwa setan cemburu yang selalu siap menggoda hati manusia, terutama sekali hati wanita, telah mulai menyentuh hatinya. Dia hanya merasa kecewa karena pagi itu dia sengaja mencari bunga yang paling indah di dalam hutan untuk dipetiknya dan diberikan kepada Bun Beng yang ia tahu tentu sedang bekerja keras. Dengan hati penuh kegembiraan dia membawa bunga itu dan berlari-lari mencari Bun Beng, membayangkan betapa girangnya Bun Beng menerima pemberiannya, betapa anak laki-laki itu akan tersenyum kepadanya, memandang dengan matanya yang tajam dan tentu akan terpancing kata-kata pujian dari Bun Beng kepadanya. Dia tidak pernah merasa bosan mendengar pujian-pujian dari mulut Bun Beng. Milana, engkau baik sekali. Milana engkau manis sekali, dan sebagainya. Akan tetapi kegembiraannya membuyar seperti awan tipis ditiup angin ketika tiba di tempat itu, dia melihat Kui Hong dengan sikap mesra memberi minum Bun Beng. Milana sendiri tidak mengerti mengapa dia harus kecewa. Dia bersahabat baik dengan Kui Hong yang dianggapnya seperti encinya sendiri, yang dianggapnya sebagai seorang saudara yang lebih tua darinya, lebih pandai dan dia pun tahu bahwa sebagai murid pendekar siluman, Kui Hong memiliki kepandaian silat jauh lebih tinggi daripadanya, bahkan menurut pengakuan Bun Beng, jauh lebih tinggi daripada kepandaian Bun Beng. Mengapa kini hatinya menjadi kecewa dan demikian tidak enak menyaksikan sikap mesra Kui Hong kepada Bun Beng? Bun Beng yang masih setengah mengantuk dan tadi menurut saja diberi minum, dengan mata setengah terpejam, dapat melihat bayangan Milana yang pergi lagi sambil membuang bunga setangkai di atas tanah. Matanya terbuka lebar memandang bunga itu dan dia lalu sadar akan keadaan dirinya yang seperti anak kecil diberi minum. Terima kasih, Kui Hong, biar ku minum sendiri, katanya sambil menerima cawan minuman itu. Kui Hong memberikan cawannya dan memandang dengan wajah berseri ketika Bun Beng minum dan kelihatan nikmat. Tentu saja nikmat minum minuman sedap hangat itu di pagi hari. Mana dia tadi? Kui Hong bertanya sambil menengok. Siapa? Bun Beng pura-pura bertanya. Milana. Aku mendengar dia datang tadi. Mana dia? Aku tidak melihat dia, kata Bun Beng sambil menutupi muka dengan cawan, meneguk habis minumannya sedangkan matanya melirik ke arah setangkai bunga yang terletak sunyi di atas tanah. Terima kasih, Kui Hong. Engkau baik sekali. Bun Beng mengembalikan cawan kosong yang diterima Kui Hong dengan wajah girang. Memang itulah yang dinanti-nantinya. Untuk menerima pujian Bun Beng itu, dia mau melakukan pekerjaan yang lebih berat daripada membuatkan secawan minuman. Bun Beng, mulai sekarang, engkau tidak perlu mencari kayu bakar lagi. Mengapa? Pedang pusaka itu sudah selesai. Paman tadi berpesan agar engkau tidak perlu mengumpulkan kayu bakar lagi, akan tetapi pedang itu akan ditapai oleh kakek Nayakavira beberapa hari lamanya.
Paman telah pergi karena kakek itu tidak mau diganggu, dan Paman pergi mencari sepasang Garuda kami karena dipanggil-panggil tak kunjung datang. Dan kita harus menunggu di sini sampai Paman kembali. Bun Beng, setelah pedang selesai, engkau tentu akan ikut Paman ke Pulau Es, bukan? Bun Beng berpikir sejenak. Alangkah akan senang hatinya kalau dapat pergi ke tempat pendekar siluman dan menjadi muridnya. Akan tetapi ia teringat kepada Milana. Mana mungkin dia meninggalkan Milana di tempat itu begitu saja? Dia ingin sekali pergi bersama pendekar siluman, akan tetapi dia tidak boleh meninggalkan anak perempuan itu. Lebih dulu dia harus mengantarkan Milana sampai dapat pulang ke tempat tinggalnya, yaitu di kerajaan Mongol. Aku harus mengantar Milana lebih dulu pulang ke Mongol, katanya. Kui Hong tertawa. Apa sukarnya? Dengan adanya Paman dan dengan menunggang Garuda, sebentar saja kita akan dapat mengantar Milana. Di mana anak itu? Milana. Milana. Aku di sini. Aku datang, terdengar jawaban Milana dan tampaklah anak itu datang berlari menghampiri mereka. Wajahnya sudah cerah kembali karena panggilan suara Kui Hong sudah mengusir rasa kecewa hatinya. Milana, pedang telah selesai dibuat dan sekarang Bun Beng tidak perlu mencari kayu bakar lagi. Kita dapat bermain-main sambil menanti sampai kakek itu selesai menapai pedang pusaka. Biar ku simpan dulu cawan ini. Kui Hong berlari pergi membawa cawan kosong. Bun Beng memakai bajunya, lalu mengambil setangkai bunga dari atas tanah, mencium bunga yang indah itu sambil berkata. Milana, terima kasih atas pemberian bunga ini. Engkau sungguh seorang anak yang baik hati. Wajah Milana berseri kemudian berubah merah ketika Bun Beng mendekatinya. Kalau sudah selesai, tentu engkau akan diajak pergi oleh Sumatai Hiap, kata Milana perlahan. Engkau akan sekaligus mendapatkan seorang sahabat yang manis seperti Kui Hong. Mana mungkin. Aku harus mengantarmu lebih dulu pulang ke Mongol, jawab Bun Beng tiba-tiba merasa kasihan kepada anak itu dan mendekati. Biarkanlah, aku dapat mencari jalan pulang sendiri. Tidak Milana. Sebelum mengantar engkau pulang, aku tidak mau pergi meninggalkanmu di sini. Pula, kurasa Sumatai Hiap akan suka mengantarmu pulang dengan naik burung Garudanya. Setelah kau tiba dengan selamat di sana, barulah aku akan suka ikut dan belajar ilmu kepadanya. Bun Beng, mengapa engkau begini baik kepadaku? Milana bertanya, mengangkat muka memandang dengan hati terharu. Bun Beng tersenyum. Apa kau kira engkau kalah baik? Engkaulah yang bersikap amat baik terhadap aku. Engkau keluarga istana raja, dan aku hanya seorang anak sebatang kara yang miskin, namun sikapmu baik sekali. Bagaimana aku tidak akan bersikap baik kepadamu? Lupakah kau akan pelajaran tentang cinta kasih? Kalau engkau menganjurkan cinta kasih antara manusia, agaknya manusia seperti inilah yang paling pantas dicinta. Percakapan mereka adalah percakapan kanak-kanak yang meniru-niru pelajaran filsafat, maka tentu saja, cinta, yang mereka sebut-sebut tidak ada hubungannya dengan cinta antara laki-laki dan perempuan dewasa. Betapapun juga, ada sesuatu yang aneh terasa di hati mereka. Mengapa begitu, Bun Beng? Apa bedanya aku dengan orang lain? Entahlah. Mungkin karena engkau manis sekali. Milana makin girang dan ia tersenyum tidak tahu betapa Kui Hong telah datang dan melihat mereka berdiri berhadapan demikian akrab dan melihat Bun Beng memegangi setangkai bunga indah dan mereka tidak tahu betapa Kui Hong yang keras hati itu memandang dengan mata bersinar-sinar penuh iri dan cemburu. Kui Hong sendiri belum tahu tentang arti cinta antara pria dan wanita, namun tanpa disengaja dia merasa amat tidak senang menyaksikan keakraban antara Bun Beng dan Milana. Akan tetapi Kui Hong menyembunyikan rasa tidak senangnya ketika ia berlari menghampiri mereka dan berkata, Nah, sekarang tiba waktunya kita bermain-main dan marilah kita memperlihatkan ilmu yang kita pelajari. Aku ingin sekali melihat ilmu silatmu, Milana. Agaknya engkau tentu telah mempelajari ilmu silat yang tinggi. Gerakan kakimu amat ringan dan tanganmu cekatan. Marilah kita main-main dan mengukur kepandaian masing-masing untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Mana mungkin aku dapat menandingimu, Kui Hong? Engkau adalah murid tucu dari Pulau Es yang terkenal, pendekar super sakti, sedangkan aku hanya seorang yang sebulan sekali saja menerima latihan dari ibu. Dalam 1-2 jurus saja aku tentu akan roboh. Mengapa kau merendahkan diri, Milana?
Aku yakin kepandaianmu tentu sudah cukup tinggi. Pula, kita hanya main-main dan hitung-hitung berlatih, tidak bertanding sungguh-sungguh, mana perlu saling merobohkan. Kui Hong, ilmu silat adalah ilmu untuk menjaga diri, ada unsur bertahan akan tetapi juga selalu mengandung unsur menyerang. Kalau dipergunakan dalam pertandingan, mana bisa main-main lagi? Kepalan tangan dan tendangan kaki tidak mempunyai mata. Pula, selama hidupku, belum pernah aku menggunakan ilmu yang kupelajari untuk bertanding. Tidak, aku mengaku kalah. Kui Hong menjadi kecewa sekali. Tidak ada seujung rambut dalam hatinya ingin merobohkan atau melukai Milana, hanya memang dia ingin mengalahkan anak itu di depan Bun Beng untuk mendapat pujian. Milana, untuk apa engkau mempelajari ilmu kalau kau takut mempergunakan? Ia mendesak. Bun Beng yang sudah mengenal watak halus Milana, merasa kasihan. Dia tidak menyalahkan Kui Hong, karena ia maklum bahwa orang yang mempelajari ilmu silat tentu senang bertanding silat dan ia pun tahu bahwa bukan niat Kui Hong untuk melukai Milana. Tentu saja Kui Hong belum mengenal watak Milana yang sama sekali berlawanan dengan ilmu silat itu maka ia melangkah maju dan berkata. Kui Hong, Milana tidak mau bertanding mengadu ilmu. Wataknya terlalu halus untuk bertanding. Kalau engkau ingin berlatih, marilah kulayani, biar terbuka mataku dan bertambah pengetahuanku menerima pelajaran dari murid Sumatai Hiap yang sakti. Dalam ucapan ini, Bun Beng sama sekali tidak menyalahkan Kui Hong, hanya ingin menolong Milana yang kelihatan terpojok. Akan tetapi, hati Kui Hong tersinggung dengan kata-kata bahwa watak Milana terlalu halus, sama dengan mengatakan bahwa wataknya adalah kasar. Dengan kedua pipi merah ia lalu menjawab singkat. Baiklah. Mari. Setelah berkata demikian ia lalu menerjang maju dengan serangan ke arah dada Bun Beng. Bun Beng cepat mengelak dan melompat ke belakang, akan tetapi gerakan Kui Hong amat cepatnya dan anak ini sudah melanjutkan serangannya dengan pukulan lain yang amat cepat. Bun Beng terkejut, tak sempat mengelak lagi maka ia lalu menggerakkan tangan menangkis. Duh! Kui Hong merasa lengannya agak nyeri, akan tetapi Bun Beng terhuyung ke belakang. Dalam hal tenaga Sinkang dia kalah kuat oleh Kui Hong yang menerima latihan Sinkang istimewa dari Sumahan di Pulau Es. Dan Kui Hong yang merasa lengannya nyeri itu menjadi penasaran mengira bahwa Bun Beng agaknya memiliki kepandaian tinggi maka dia lalu menyerang terus dengan gencar. Bun Beng menggerakkan kaki tangan, mempertahankan diri dengan ilmu silat dari Xiao Lim Pai yang ia pelajari dari mendiang suhunya, Xiao Lam Hui Xiao. Akan tetapi lewat belasan jurus, dia terdesak hebat dan setiap kali terpaksa menangkis, dia terpental atau terhuyung. Wah, Kui Hong! Aku menyerah kalah. Bun Beng berseru sambil menangkis lagi. Duh! Kembali Kui Hong merasa lengannya nyeri. Biarpun sinkangnya lebih kuat, namun kulit lengannya tidak sekeras dan sekuat Bun Beng yang selama setengah tahun hidup seperti kera liar dalam keadaan telanjang bulat. Ia makin penasaran. Mengadu ilmu tidak perlu mengalah. Bun Beng, keluarkan kepandaianmu, balaslah menyerang, jangan mempertahankan saja. Kui Hong melanjutkan serangannya lebih cepat lagi sehingga Bun Beng menjadi repot sekali. Karena serangan bertubi-tubi itu amat cepat dan dahsyat, terpaksa ia dalam keadaan setengah sadar, telah menggerakkan kaki tangannya menurutkan ilmu dalam 3 kitab Sempo Chin Keng. Dia menangkis dengan gerakan membentuk lingkaran dengan kaki tangannya dan dari samping ia mengirim pukulan balasan, hanya mendorong ke arah pundak Kui Hong dan dia berhasil. Pundak Kui Hong terkena dorongannya sehingga anak perempuan itu terhuyung. Kau hebat juga. Biarpun mulutnya memuji, namun hati Kui Hong menjadi panas. Dia menerjang lagi lebih hebat. Memang watak Kui Hong keras dan tidak mau kalah. Dia merasa bahwa sebagai murid dan keponakan pendekar super sakti dia tidak akan terkalahkan oleh anak-anak lain. Bun Beng menjadi sibuk sekali. Biarpun dia mainkan ilmu silat yang dipelajari dari kitab orang sakti yang ia temukan di dalam sumber air panas di Guha Rahasia, namun isi kitab itu lebih ia kuasai teorinya saja, sedangkan isinya belum ia mengerti benar. Apalagi kini Kui Hong benar-benar mengeluarkan kepandaiannya. Ilmu silat yang dia pelajari dari Sumahan adalah ilmu silat tingkat tinggi dan anak ini setiap hari berlatih dengan para penghuni Pulau Es maka tentu saja serangan-serangannya amat hebat. Plak! Punggung Bun Beng kena ditampar. Dia terhuyung akan tetapi berkat semua penderitaan tubuhnya yang membuat tubuhnya kuat, dia tidak roboh dan dapat menangkis pukulan susulan.
Kembali dia didesak hebat sampai mundur-mundur dan hanya mampu mengelak menangkis, sedangkan Kui Hong seperti seekor harimau betina mempunyai keinginan untuk merobohkan Bun Beng. Kalau sudah kalah, tentu Bun Beng tidak berani merendahkannya dan akan menghargainya seperti yang ia inginkan. Kui Hong, sudahlah, berkali-kali Milana menjerit ketika melihat betapa Bun Beng mulai terkena pukulan beberapa kali. Biarpun bukan pukulan yang membahayakan, namun cukup membuat Bun Beng beberapa kali terhuyung dan mengaduh. Tiba-tiba Bun Beng menerjang dengan nekat. Sudah menjadi watak Bun Beng sebagai seorang anak yang tidak mengenal takut dan pantang menyerah. Apalagi baru menerima pukulan-pukulan seperti itu, biarpun diancam maut sekalipun dia pantang menyerah dan akan melakukan perlawanan. Dia sudah mengalah, akan tetapi karena Kui Hong agaknya bersikeras untuk merobohkannya, dia menjadi naik darah dan kini Bun Beng menerjang hebat dengan ilmu barunya secara sedapat-dapatnya. Biarpun gerakannya seperti ngawur, namun kakinya berhasil mengenai lutut Kui Hong sehingga gadis cilik yang merasa kaki kirinya tiba-tiba lemas itu hampir jatuh. Dia meloncat tinggi kemudian menukik turun dan menyerang Bun Beng dari atas dengan kedua tangan. Bun Beng terkejut, berusaha menangkis, namun hanya berhasil menangkis serangan tangan kanan sedangkan tangan kirinya dapat menotok pundak Bun Beng, membuat pemuda cilik itu terguling. Kui Hong, jangan lukai Bun Beng. Tiba-tiba Milana yang sejak tadi berteriak-teriak mencegah pertandingan, sudah menerjang maju. Wut! Pelak! Terjangan Milana cepat sekali, akan tetapi Kui Hong masih sempat menangkis sehingga keduanya terhuyung mundur. Kiranya engkau boleh juga. Kui Hong yang sudah menjadi marah karena menyesal bahwa dia telah merobohkan Bun Beng dan tentu Bun Beng akan marah kepadanya, sebaliknya suka kepada Milana yang membelanya, kini menyerang Milana yang cepat mengelak dan balas menyerang. Kiranya anak yang berwatak halus ini memiliki gerakan yang indah dan ringan sekali sehingga pukulan-pukulan Kui Hong dapat ia elakkan semua. Betapapun juga, dia segera terdesak hebat karena agaknya dalam keringanan tubuh saja dia dapat menandingi, sedangkan dalam ilmu silat dan tenaga, dia kalah banyak. Biarpun Milana bergerak dengan gesit, tidak urung dia terkena dorongan tangan Kui Hong yang mengenai pinggangnya sehingga ia terpelanting jatuh. Kui Hong, kau terlalu. Bun Beng menubruk Kui Hong, akan tetapi cepat Kui Hong mengelak menjatuhkan diri sambil menendang. Bu! Paha Bun Beng terkena tendangan dan untuk kedua kalinya dia jatuh tersungkur. Kui Hong! Apa yang kau lakukan ini? Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat dan Sumahan telah berada di situ. Melihat pamannya, seketika lenyap kemarahan dari hati Kui Hong, terganti rasa takut. Paman, kami hanya main-main. Main-main? Sumahan memandang Bun Beng yang telah bangun dan mengebut-ngebutkan pakaiannya yang kotor. Juga Milana telah bangun dan memandang dengan wajah tenang. Karena menganggur, kami berlatih silat, kata pula Kui Hong. Sumahan tetap memandang Bun Beng dan Milana penuh selidik. Melihat sikap pendekar itu dan melihat betapa Kui Hong ketakutan, Bun Beng lalu cepat berkata. Kami hanya berlatih. Milana juga berkata. Kui Hong hanya melatih saya, Sumatai Hiap. Sumahan mengerutkan keningnya, wajahnya yang biasanya sudah muram itu kini tampak seolah-olah ada sesuatu yang mengesalkan hatinya. Tanpa menjawab ia lalu meloncat dan tubuhnya berkelebat memasuki pondok. Kui Hong memandang kepada Bun Beng dan Milana, kemudian dengan suara penuh penyesalan berkata. Maafkan aku, kalian baik sekali. Tiba-tiba terdengar bunyi lengking keras dari dalam pondok dan tubuh Sumahan meloncat keluar. Tahu-tahu sudah tiba di dekat mereka bertiga, matanya mengeluarkan sinar marah ketika ia menegur. Kalian tidak melihat orang datang ke pondok? Tiga orang anak itu memandang Sumahan dengan heran, kemudian menggeleng kepala, Sumahan menghela napas panjang. Kalian hanya bermain-main saja, sedangkan sepasang Garuda dibunuh orang dan pedang pusaka lenyap dari pondok. Tiga orang anak itu terkejut bukan main. Pek Eng dibunuh. Kui Hong bertanya dan suaranya terdengar bahwa dia menahan tangisnya. Mati terpanah. Tidak mudah kedua burung itu dipanah, tentu pemanahnya seorang yang berilmu tinggi. Dan selagi kalian main-main, pedang pusaka dicuri orang. Kakek Nayakavira. Tanya Milana. Dia telah meninggal dunia. Perlu mencari kayu bakar lagi. Oh! Dia dibunuh? Bun Beng berteriak kaget. Sumahan menggeleng kepala. Dia mati selagi bersama Di.
Sungguh celaka, ada orang berani mempermainkan aku secara keterlaluan. Kalian di sini saja, jangan main-main, bantu aku pasang mata, lihat-lihat kalau ada orang. Aku akan memperabukkan jenazah Naya Kafira. Sumahan lalu membakar pondok itu setelah menumpuk sisa kayu bakar ke dalam pondok dan meletakkan jenazah kakek yang masih bersila itu di atasnya. Pondok terbakar oleh api yang bernyala-nyala besar. Sumahan berdiri tegak memandang, dan 3 orang itu juga memandang dengan hati kecut. Sungguh tidak mereka sangka terjadi hal-hal yang demikian hebat. Selain 2 ekor burung Garuda terbunuh orang, juga pedang pusaka yang dibuat sedemikian susah payah itu dicuri orang dari pondok tanpa mereka ketahui sama sekali. Timbul penyesalan besar di dalam hati Kui Hong karena andai kata dia tidak memaksa Bun Beng dan Milana bertempur, tentu mereka lebih waspada dan dapat melihat orang yang memasuki pondok dan mencuri pedang pusaka. Andai kata mereka bertiga tidak dapat mencegah pencuri itu melarikan pedang, sedikitnya mereka akan dapat menceritakan pamannya bagaimana macamnya orang yang mencuri pedang. Sekarang pedang tercuri tanpa diketahui siapa pencurinya. Keadaan di situ menjadi sunyi sekali karena Sumahan dan 3 orang anak itu tidak bergerak, memandang pondok yang dibakar. Hanya suara api membakar kayu terdengar jelas mengantar asap yang membubung tinggi ke atas. Tiba-tiba 3 orang anak terkejut ketika mendengar suara ketawa melengking yang menggetarkan isi dada mereka. Pantasnya iblis sendiri yang mengeluarkan suara seperti itu, yang datang dari timur seperti terbawa angin, bergema di sekitar daerah itu. Lebih kaget lagi hati mereka bertiga ketika melihat tubuh Sumahan berkelebat cepat dan lenyap dari situ, meninggalkan suara perlahan namun jelas terdengar oleh mereka. Bersambung ku bab 16. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.